Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa nadhal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin wa sallam wa jami'il malaikatil muqarrabin al mujammalati wa nasrul min al-kabanati wa li ta'ala masalan wa li jami'il khalaq asyatina baqina siti wa umar bil khut جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الآباء وجميع الأولياء جميع أولياء العلماء ومشايخنا ومشاهدنا وآبائنا وأمتنا وجدتنا وجداتنا وعلينا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين سمد أحياء والشيخ الأمر الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيراني بذي السلام مزاج دمعا جرى من مغلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في غماء من إظام
حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempurnaan. Manusia itu disempurnakan, sempurna karena disempurnakan. Sama dengan surga itu abadi, tapi bukan haknya abadi, tapi diabadikan, ada yang mengabadikan. Untuk itu marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar, dengan ridho apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam perjalanan hidup kita endingnya kita mendapatkan husnul khotimah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui risalah-risalah beliau kita dapat menjalankan secara benar syariat Islam sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian diaplikasikan lewat sholat, menjaga kesucian baik lahir maupun batin kita. Kemudian ada lagi yaitu dengan cara khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah yang mereka itu bermanfaat bagi orang lain. Di Islam ada mengenai hal itu yang berkaitan, itu salah satunya adalah dengan zakat. Di zakat, bab zakat ini kita baca sepenggal dulu aja, kita pangkas sepenggal. Wa tajibu az-zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami wat tamri waz zabibi waz zuru'il muqtatati halatal ikhtiyari wal dhahabi wal fiddah wal ma'dini wal rikazi minhuma wa amwali at-tijarah wal fitri. Begini,
Manusia ya salah satu bentuk dari kehidupan sosial masyarakatnya, yaitu dengan cara memberi manfaat pada manusia itu adalah dengan mengeluarkan zakat itu. Yang paling kita ketahui itu adalah zakat fitrah. Yang biasa nih, yang biasanya setiap bulan Ramadan. Ya. Tapi itu jangan disamakan dengan zakat itu dengan zakat harta. Zakat harta itu tuh kalau sudah satu nisab dan itu 1 tahun, gak usah ngenteni poso, gak usah ngenteni Ramadan. Pada waktu itu satu nisabnya per 1 Januari 2020, 2021 atau 2000 berapa gitu. Kemudian setahun kemudian masuki waktu, yaitu gak ngenteni Ramadan, cek guru ngenteni Ramadan zakatnya. Kalau Januari tanggal 1 umpamanya, ya tanggal 1 Januari tahun depan dikeluarkan. Jadi nggak mengeluarkannya itu nggak pas per Ramadan enggak. Yang Ramadan itu zakat fitrah. Zakat apapun itu, apa itu punya zahab itu emas. Ya. Mungkin Mbak Pesta punya emas, masih gede, masih gigi jenenge. Iya, gak usah di Jakarta, usahakan. Ya. Mas yang dimaksud ini perhiasan emas. Yang biasanya kalau yang bisa kena kena zakat itu emas lantaan itu. Kalau emas lantaan kan gak bisa kepake. Kalau emas perhiasan bisa dipakai. Selama sebelum 1 tahun masih dipakai, walaupun sebentar sudah gugur zakatnya. Jadi kepingin menyikapinya, umpamane ya apa ya, iki umpama lho ya, kau gak ngurui elek tapi. Aku punya emas perhiasan itu 2 on umpamanya. Umpama iki. 2 on. Gurung setahun dike kabeh sak on. Saonan. Iki ngerenteng sak mene gede. Gelang sak mene. Dadi kaya apa jenenge kok film. Kayak film apa sing film anu Shang-Chi ini. Shang-Chi ya, kok film Shang-Chi. Gelange wakai. 2 onan. Nah, itu sudah gugur sudah. Kalau sudah dipakai. Yang dizakati itu pas disimpan tok. Disimpan nggak dipakai-pakai, itu kena zakat. Jadi kena zakatnya di situ. Apapun sudah itu. Itu umpama, jadi gak usah ngenteni puasa. Aku tak zakat, kadang-kadang menerima zakat mal. Contohnya ya lembaga zakat, infak dan sodako. Saya gitu kan ya. Ya itu zakatnya aku tak zakat ini zakat harta. Padahal sudah 1 nisab dan sudah 1 tahun. Gak tindang dikekno, cik ngenteni 6 bulan kas. Paling 6 bulan pas wae Ramadan enggak bisa. Ya setahun itu dikeluarkan, cepat dikeluarkan. Lebih cepat lebih baik. Jadi zakat itu seperti itu. Boleh enggak ditunda? Pertanyaannya, boleh enggak umpamanya saya tunda bulan depan, 2 bulan lagi atau seminggu lagi?
itu kalau memang harta itu tidak dikurangi dan sudah disisihkan ya nggak apa-apa. Masih ada khilaf di sini. Tapi pertanyaan ini, kira-kira menungso iso enggak? Kok mau diakali? Wis iso pisan. Pengenane aku nggih emas 6 kilo isan. Umpama nggih 6 kilo. Tak simpen. Terus sebelum seminggu sudah harus dikurangi kan? Dikurangi 10%, dibagi 10, ya dibagi 4. Jadi gini, hitungan apa itu? Hitungan apa jadi? Hitungan fikih ku gano persen masalahnya. Dibagi 10, dibagi 4. Ya siku, bagi di sini istilahnya 2,5% nih ngono wong saiki. Ke zaman now itu 2,5%. Taruh mas 100.000 ya dibagi 10 ribu bagi 4 lagi 2.500 gitu. Nah, itu dibagi. Kalau memang sudah disisihkan nggak apa-apa. Sing repot kok mau diakali ku moro gak disisihno, kemudian gak dibagi no. Setelah gak dibagikan itu ada kolapnya di belakang hari, menghelah hasilnya. Loh, sekarang kan aku sudah gak punya. Yang punya cuma harta ini. Nah, tapi harta yang kamu simpen ini kan harta yang dulu belum dinafkahkan. Itu lebih masalah. Itu gak boleh itu. Jadi tetap lebih baik cepat dikeluarkan. Gitu ya. Kemudian bagian zakat. Bagian zakat ini tulisanku mang dia. Nah ini. Bagian zakat ini apa saja sih yang boleh yang di zakati itu? Di sini di kalangan mazhab arba'ah. Mazhab arba'ah itu kalau kata Bu Saidah mazhab 4. Ya. Jadi ada 4 mazhab sampai sekarang itu yang kita pakai. Kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah masyiyah pertama, yaitu hewan ternak. Unta, sapi, kerbau, kambing. Nah, ya. Jadi itu unta, sapi, kerbau, kambing. Makanya kita cerita ini. Sebenarnya kalau menurut zakat seperti ini, kiamat itu suwe ya. Kiamat itu suwe. Kenapa kok masih lama? Tukanin di kerso, semuanya tergantung Allah kan ya. Lamanya gimana? Karena hewan yang dikonsumsi oleh manusia, oleh muslimin, ya itu sampai sekarang masih ada. Kiamat itu salah satu tanda terjadi adalah apabila unta, sapi, sama kambing sudah gak ada di dunia ini. Itu salah satu tandanya kiamat. Jadi zaman kiamat itu unta kano, sapi kano, kambing kano. Bung sapi yo akeh ya. Wedhus yo akeh. Kadang-kadang lek mlaku di kene yo moro diceluk, "Lek, ngono nyuluk lek." Itu yang pertama menurut Imam Syafi'i yaitu masyiyah. Yang kedua yaitu naqd. Naqd ini di sini adalah mata uang perak.
Jadi bisa dikatakan ini kalau menurut Imam Syafi'i ya emas, ya perak dan sebagainya di situ. Jadi ini menurut Imam Syafi'i selain hewan ternak yang wajib dizakati yaitu naqd, ya mata uang itu, ya duit wis keh ya dizakati. Termasuk di sini itu apa namanya, harta emas atau perak. Kan biasanya itu bisa buat alat tukar kan. Dan lihat. Zulu yang ketiga. Yang ketiga zulu yaitu pertanian. Yang ketiga itu pertanian. Padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tunggal sama gandum kalau Imam Syafi'i. Jadi padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tunggal, itu. Terus gandum. Kalau itu sudah satu nisab, menurut Imam Syafi'i itu wajib dizakati. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat simar namanya. Simar itu buah-buahan. Biasanya ini kalau di Imam Syafi'i itu meliputi anggur sama kurma. Kalau Imam Syafi'i itu meliputi anggur sama kurma buahnya. Yang kelima yaitu makjan namanya. Makjan itu hasil tambang. Meneng Mas Egi iku moro duwe nemono tambang pribadi. Isine emas sampai perak. Umpama seperti itu. Ya itu wajib itu dia apa di apa namanya, dizakati, termasuk barang temuan sing moro barang nemu kan ada kan zaman anu itu moro apa jeniku di gali zaman peninggalan zaman dulu itu ya. Itu umpamanya kena apa jenenge ketemu dan itu sudah disimpan dan satu ini sudah 1 tahun ya wajib dizakati. Jadi yang pertama tadi itu hewan-hewan ternak, kemudian nukut, bisa katakan nukut, bisa katakan nakot. Biasanya pas nikahan nih maksudnya. Ya, itu. Kemudian hasil pertanian, terus hewan ternak, harta dagang. Yang ke-6 itu harta dagang. Harta dagang itu arut. Arut al-tijarah. Berarti harta perdagangan. Mbak Sela memang Ustaz jualan online. Padi ini bersih, bukan kotor lo ya. Padi bersih, sudah sak nisab. Mandek setahun. Ya itu wajib dizakati. Diwajib itu dizakati. Beda oleh enggak wis digunakno meneh enggak wis beda meneh.
Jadi kalau dindem. Mbul kayak koleksi paling. Saya punya saudara itu mulai dari uang apa satu mulai lama sampai uang terakhir itu disimpan dengan meja. Lama dulu ya ini sak mini kok ono kertase dan sebagainya. Itu menurut itu 6 hal itu menurut kaidah Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu seperti itu. Sekarang Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, masyiahnya itu bukan unta, sapi, kerbau sama kambing. Bukan itu kalau menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu sapi, unta, kambing sama kuda. Ya. Hewannya itu menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu tambah itu kuda. Kalau kemudian nakotnya itu menurut Imam Hanafi emas sama perak tok di situ. Selainnya enggak. Kemudian mengenai tumbuh-tumbuhan berarti yang ketiga ya. Tumbuh-tumbuhan itu semua hasil pertumbuhan, termasuk madu. Madu menurut Imam Hanafi itu kalau itu wajib itu kena zakat. Tapi menurut Imam Syafi'i enggak. Ya terserah nanti sama milih yang mana. Kemudian tijarohnya sama, amal tijarohnya sama, harta perdagangan itu sama. Kemudian yang terakhir yaitu makdannya, hasil tambang. Hasil tambang itu termasuk besi. Itu menurut Imam Hanafi itu kena besi. Kalau Imam Syafi'i kan enggak. Kalau Imam Hanafi besi itu termasuk di samping emas sama perak itu kena. Terus timah juga kena. Timah itu kena. Permata itu kena di Imam Hanafi. Biasanya harta ahli yang harta ini peninggalan jahiliyah itu. Kan setelah orang dulu tuh kadang-kadang kan disimpan, ditaruh di tempat dipendem. Masalah biasanya kok bank kan biyen. Bank penyimpanan uang. Terus kemudian jadi saya itu duit apa jenenge? Uang apa sekarang pesan namanya? Uang elektronik apa jenenge? Uang elektronik. Yo, duit elektronik ngono ya. Oh, apa? Uang elektronik ya. Gak ono ya. Ya, kan ada ya. Bahasa-bahasa itu. Dulu kan gak ada. Jadi hartanya itu ya murni harta itu sudah. Itu dipendam. Ya. Biasanya kan orang yang lali dipendam. Setelah dipendam digali menemukan harta. Nah itu tetap kalau bisa kena apa? Kena zakat. Tapi menabung itu boleh. Menabung itu boleh asal ada manfaatnya.
Manfaatnya itu salah satunya adalah mengenai apa ya, untuk tetangga itu, kebaikan untuk tetangga yang paling penting tetangga. Jadi kalau kita menyimpan sesuatu, nyelengi sesuatu, hendaklah kepingin itu nyelengi ini syukur-syukur nyelengi itu, nyelengi digawe awake dhewe. Aku nyelengi gawe omah, umpama ini loh ya, saya mau beli rumah, ini saya menabung, sudah selesai. Tapi hendaklah mulai awal diniati dalam hal uang ini harus ada manfaat bagi tetangganya juga. Jadi uangnya yang ditabung ini hendaklah juga disisihkan untuk tetangga. Harganya berapa rumahnya? Taruh 100 juta, umpamanya gitu ya. 100 juta. Hendaklah uang ini dilebih dari 100 juta nantinya. Gunanya apa? Tabungannya ini diambil, 100 juta dibelikan rumah, yang sebagian dikasihkan ke tetangga-tetangga. Terserah, berbentuk uang boleh, berbentuk makanan boleh. Kenapa? Ono kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ojo dipek dhewe, bahasa wong Jawa dulu. Berilah keberkahan, berilah barokah ya kepada tetangga-tetangganya. Orang kita ini masak itu ambune tok itu lho. Kon tanggane wajib ngeki kok. Bukan sunnah lho, itu wajib lho. Terkadang kan ini hal-hal yang remeh gini disepelekan kan ya. Disepelekan. Wih, ambu coklatnya Pak Pes tak enak rek. Umpama iki ngantek teko kasin. Nah, itu umpama ya dikasih lah tetangganya. Apalagi harta ini. Jadi bukan mesti sesuatu itu hanya sing diambu tok. Kan di hadis sing yang bau saja. Bukan dibawa, tapi yang dirasa oleh tetangganya itu. Oh, wong iki lho tuku TV anyar. Makanya orang dulu itu kalau beli sepeda ontel lah. Sepeda ontel jam 12 mbok bisa. Duwe sepeda ontel itu punya sepeda ontel. Gitu baru sudah masuk. Kalau nggak selamatan, makanya berupa nyelamati sepeda. Makanya wong Jawa gitu ya. Maksudnya bukan nyelamati sepeda. Bersyukur kepada Allah, tetangga-tetangganya dikasih makanan. Gitu loh. Akhirnya padahal itu untuk memberikan rasa syukur kepada Allah, ya. Dengan cara berterima kasih kepada tetangga-tetangganya ini, memberikan kepada tetangganya ini. Kemudian di masyarakat menjadi rotok di bengkono di jadi nyelamati sepeda seperti itu, nyelamati sepeda ya nggak apa-apa, yang penting niatnya lillahi ta'ala gitu loh ya. Jadi maksudnya adalah yang dia tadi itu kalau punya sesuatu tetangganya dikasih kenikmatan juga. Kalau sekarang itu boleh kasih uang, boleh dikasih berupa makanan, boleh pindah rumah. Kapan rek selamatan rek? Mari pindah rumah rek. Kan gitu ya. Umumnya jadi gitu. Maksudnya orang-orang gitu itu apa ya? Basa kasare. Ya apa rek? Aku ya kepengin iso ngrasakno nikmati itu kok sampean maksud aku sama kayak sak piring. Gitu loh maksudnya. Gitu maksudnya. Ini sebenarnya orang-orang ini mengingatkan kita gitu. Mengingatkan kewajiban kita untuk memberikan keberkahan, nikmat itu kepada tetangga-tetangga kita. Gak mungkin kok mereka ini ono apa-apa sing melayu luar kota ini. Lha ono apa-apa ono sing loro. Sing gotong itu mesti tanggane dhisik. Tanggane mlaku dhisik. Sebelah iki loro rupane tak delok dhisik. Mesti gitu. Umi. Tapi bully di perumahan. Di kampung gitu biasanya, di desa, di kampung kan gitu. Tanggane sing bingung. Nah, itu saking pentingnya tetangga. Jadi umpamanya beli apapun, punya apapun,
hendaklah itu disisihkan sebagian untuk tetangga-tetangganya. Beli rumah, sebagian hartanya untuk yang beli rumah itu disisihkan untuk tetangga-tetangganya. Umpama duwe omah 1 juta hargane mang ya, 1 juta mang ya. Ya, dilebihi 10 juta. 10 juta dikekno wong 100.000-an. Umpama jumlahe 100. Kayak 100.000 ponggone rata. Apa iki? Min fadli Rabbi. Itu aja. Iki teko Allah Subhanahu wa taala. Kudu teko aku. Pada syukuri. Itu aja. Setelah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sekarang Imam Malik. Imam Malik ya. Imam Malik itu hewan ternaknya sapi, unta sama kambing. Ini segitu aja, itu aja. Bedanya kalau sama Imam Syafi'i tadi kan ada kerbaunya. Ya. Imam Syafi'i kan ada kerbaunya ya. Kalau Imam Malik itu sapi, unta sama kambing. Zuruknya hasil pertaniannya itu bangsa kedelai, kacang hijau, itu jagung, kacang otok-otok ya, otok-otok ya. Ya, itu kemudian beras kacang itu loh, iya beras kacang otok-otok. Terus gandum, nah itu masuk hasil pertanian itu. Kemudian buah-buahannya itu anggur, kurma, sama satu lagi itu zaitun, buah zaitun. Kalau Imam Malik, jadi ada beda dengan Imam Syafi'i dengan muridnya. Harta perdagangan yang kedua asalnya adalah harta perdagangan sama harta dagangan. Jarnya sama. Kemudian hasil tambang sama. Nakotnya itu emas dan perak. Itu nakotnya emas dan perak. Kemudian dari kalangan Hanabalah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, itu hewan ternaknya itu sapi, unta, kambing. Nakotnya sama emas dan perak saja. Jadi sama dengan Imam Hanafi. Kemudian perkebunannya itu semua hal yang berbiji-bijian. Hal yang berbiji-bijian itu yang kena. Kemudian simarnya, buah-buahannya itu anggur, kurma, tambahannya adalah menurut Imam Ahmad ibnu Hanbal itu adalah buah pala, polo bahasa Jawanya. Kemudian hasil tambangnya makdan dan rikas itu yaitu semua pertambangan dan semua hasil rikas, semua sing ditemokno di harta-harta jahiliyah. Perbedaan di antara ulama ini bukan berarti mereka ini tidak ada dalil-dalilnya. Ya, antara Imam Syafi'i
antara Imam Hanafi sama Imam Malik sama Imam Syafi'i dan Imam Hambali ada perbedaan mengenai jenis-jenisnya. Ini menurut ijtihad beliau. Ya, menurut ijtihad beliau. Tapi pada intinya sama sebenarnya. Cuman bagian-bagiannya aja tidak sama. Dari mana? Dari hal-hal biasanya berkenaan dengan itu namanya Allah. Daerahnya. Ya, daerah apa namanya? Dakwahnya. Seperti maaf ya. Ranah daerah mungkin ini lain hal sebenarnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan satu guru sebenarnya. Gurunya sama. Tapi mempunyai cara dakwah yang beda. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kepada kalangan ningrat dan para orang yang terpelajar. Allah Karim, ya Allah. Kemudian mengenai Imam Syafi'i Hasyim Asy'ari itu kepada kalangan orang bawah, orang menengah, bukan berarti nggak punya ya, orang desa, orang-orang sing rodo korak-korak itu banyak ya, sing rodo mendekati syirik gitu ya, digiring jadi bener ya. Karena punya ranah dakwah yang beda. Makanya ada yang mengatakan itu kalau katanya ini Pak Hasyim Mujadi itu Muhammadiyah sama NU kok sandal. Jadi kudu digawe kabeh. Ya, kalau sisian kok wong gendeng malian. Wong sepatu sisian. Jadi kan gitu ya. Kudu digawe kabeh. Karena niki digawe kabeh. Baru itu bener. Kenapa? Punya kelebihan masing-masing. Sama lihat ya, bukan saya berarti merendahkan satu sama lain enggak. Kalau Muhammadiyah itu ya, kalau suruh membuat universitas yang besar, ya, rumah sakit yang mewah, itu cepat. Nemen cepat dia. Jadi, lek kalangan wong NU bahasa rada-rada suwe. Umumnya gitu. Ya, kan agak lama. Tapi aja ngomong iki rada suwe. Tapi orang NU juga seperti itu, punya kelebihan. Dakwahnya ini lek ngiring wong sing biasane dukun, biasane nglarung nang kene, mana itu namanya? Sesajen nang kene, laut, sesajen nang digiring mbek wong NU. Timbangi sampean ngene, ya sampean nggih panganan po. Ya, niatono mangane iwak di laut. Aja mek syukur-syukur nglarung. Iwak iki yo makhluk Gusti Allah. Kok kuwi yo dianone. Lah, ndekek sesajen iki pinggir iki, ya muga-muga ae golekno sing kira-kira ambek ternak, hewan ternak itu iso dipangan. Biji-bijian jangan diambek hewan-hewan unggas. Dan sebagainya. Geniati makan hewan ternak iku, hewan-hewan ciptaannya Allah itu mang. Aja mek syukur-syukur dadi sing mubazir dosa. Mubazir ambek pangeran niku, ambek Allah pangeran niku kudu pangeran lho. Pangeran niku haram. Akhirnya pertanyaan, sapa sih pangeran niku? Sapa sih Allah bae dileboni. Nah, model-model seperti ini kalau biasanya wong NU sing luwe pinter. Nah, makanya keduanya harus sejalan. Sebenarnya kan itu organisasi aja, cara-cara aja. Ya, tapi pada intinya ya semuanya memakai mazhab
4 ini. Sampai dulu Wali Songo itu dakwanya nggak langsung haram, bid'ah, nggak iso, kangelan, ya kan? Tuh zamannya dulu itu kalau mau dari Lamongan contohnya ya, mau pergi ke Pasuruan, ora wani ya. Kenapa? Karena kalau sudah keluar dari daerah masuk ranah lain itu pasti dijadikan tawanan. Dan tawanannya kalau di orang Jawa dulu, zaman dulu, ini katanya, saya nggak zamani masalah ini, kita mencari. Itu tawanannya ini akhirnya jadikan persembahan. Jadi dibunuh. Taruh di mana? Dikasih di kayu-kayu gini, seperti ngerucut gini, manusianya dibakar di tengah-tengah gini. Perayaannya dengan minum khamr sampai mabuk, maaf ya, sampai terakhir perayaannya dengan berzina sekalian. Itu dulu. Nah, masuklah contohnya Sunan Bonang. Masuk dengan cara diginku yono di kalangan adik, menurut aku yono diginku. Kenapa? Gak kadek model-model ngono persembahane. Gak kadek ligano wong akhirnya arek Joko apa namanya? Anak perawan, arek perawan sing di apa kurban ndak. Gak gawe kayu, tapi gawe panganan, pakai nasi ditumpeng nang ini. Luwih murah. Lah sing bernyawane itu kopi, gak mbek menungso. Ya, tapi dikasih tahu contohnya dari ayam yang disembelih, dimasak, dikasih itu. Ya, gak ngambil khamr, tapi dengan air putih, gemimi. Di situ akhirnya masuk, lo kok enak gini sampean yo, enak genku ta, lo gitu dah lo masuk Jadi digiring nggak bisa. Sampai kemudian sampai Tuhan itu kan dari awal dari bahasa Jawa yang artinya dari tuhunan Tuhan. Nah itu artinya dibaca misalkan. Tuhu itu sesuatu yang lebih dari akal kita. Akal kita nggak bisa menjangkau, tapi itu pasti ada. Itu tuhu namanya. Nah model seperti ini di Islam yo ono di sini. Kan dulu ono pembina nih, ono sing mimpin. Kini ono istilah imam. Imamnya apa? Imamnya ning ngarep iku. Nah, mesti ada satu imam. Hati melok imam iku wis. Lapone lapo ya melok imam iku. Nah, itu hal-hal seperti itu, cara-cara seperti itu dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Apa sekarang masih relevan? Ya masih bisa relevan. Jangan kita merasa akhirnya dididik haram, dididik jangan. Karena kita masih majemuk. Yang terakhir kita barusan kemarin masih ada film kan sing apa katanya sesaja dibuang itu ya, dibilang. Kan itu hanya adat. Kalau saya loh ya itu adat. Kalau memang itu bukan orang Muslim, ya kita hargai keyakinan orang yang bukan Muslim gitu loh. Kita ini punya apa ya, punya hukum sendiri. Gak bisa memorok di Islam salah, haram, iki gak tuh. Ya, iki gak murka Allah. Ya murka Allah yang tahu murkanya ya Allah sendiri. Manusia masuk rutan murkanya Allah. Itu loh masalahnya. Seperti biasanya saya ngomongkan, jangan pernah kita masuk pada kapasitas rububiyah punyanya Allah aja. Yang tahu hanya Allah. Kita insania ya manusia ya, basyariah udah. Gak usah neko-neko. Tugasnya ya beribadah ya beribadah. Itu aja. Ya. Jadi dididik haram, dididik ini jangan. Karena wis apa ya, kita masih majemuk.
zaman dulu, kalau nggak salah tahun 2 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Rasulullah SAW, tahun kedua setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, itu masih terkenal sampai sekarang yang namanya Piagam Madinah. Apa kata Piagam Madinah di situ? Poin-poinnya mungkin golongnya Ais begitu paham. 1, semua yang ada di Madinah ya, itu diberlakukan adalah Ikhwanul Muslimin. Ya. Ikhwanul Muslimin. Jadi membuat suatu ketentuan tentang muslimnya, bukan Islamnya. Jadi Islam ya mesti manfaat gitu loh. Ya. Jadi sing dibenakna muslimi. Sing dibenakna muslim bukan Islamnya. Islamnya bener. Makanya diberlakukannya itu antar muslimnya. Jadi individunya. Makanya di situ zaman dulu masih akhirnya memakai kata-kata lana a'maluna walakum a'malukum. Caraku beribadah ya menurut caraku, caramu beribadah ya menurut caramu. Ya, qiraahnya Quran menurut Zaid bin Sabit dengan qiraahnya yang menurut Umar bin Khattab jelas beda. Tapi bacanya ya sesuai yang di masing-masing, tapi ya harus sesuai dengan yang ditunjukkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua itu hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang penting, bukan yang furu. Yang furu itu digunakan terserah masing-masing individu. Tapi yang penting itu harus melalui musyawarah ulama. Ulama zaman sekarang itu ya MUI itu loh ya. Jadi ojo meneh sing malah sing aneh-aneh gitu loh. Gue beda kunut, beda tahlilan, perang. Kan repot kan? Dungo di kuburan, siji nyampe. Lah apa putri nyampe? Aku ben ngirim gak tau dibalik-balik no, kok JNE ngono. Maksudnya seperti itu. Alamat tidak lengkap, balik di pos Indonesia. Gano jadi gak gitu. Jadi itu mengenai yang furu'iyah, mengenai yang biasa-biasa ya terserah sampai semua mempunyai kaidah masing-masing, cara masing-masing pada zaman itu. Jadi hal seperti ini, seperti Piagam Madinah ini, itu kan sangat hebat. Makanya Rasulullah membuat seperti itu ya bawa pada saiki iku mang. Kenapa wong Islam saiki di Indonesia kok akeh kok? Tapi kok tidak dijalankan gak menurut negara Islam lain. Kan gitu kan? Rasulullah sudah pada zaman dulu sudah membuat pemerintahan seperti ini. Yang masa Rasulullah sendiri di Piagam Madinah itu mang. Sampai poin yang selanjutnya itu bagi orang-orang di luar Muslim dipersilahkan untuk beraktivitas menurut kebiasaan masing-masing. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan uang sing ganggu yang zimmi itu podo ganggu aku. Sampai seperti itu Rasulullah. Saking menghormatinya mereka itu. Lah saiki zaman saiki di uang dipateni. Yang paling miris sekarang ya podo Indonesia ya sama-sama suku Melayunya ya
perkara bal-balan tok tawuran, ngantek mati. Barusan ini 2 hari lalu apa 3 hari, itu ada kabar tawuran meneh yang memati dua anak pelajar. Ya saya kira miris. Padahal jare-arek SMP mati, aduh. Gawanane barang sak mini-mini. Lah iku digawe opo? Ya ngono. Kan kasihan ya. Kasihan. Kalau menurut Mbak Westa ini psikologinya yang sakit. Mbok kene opo iki masalahnya? Bu yang sakit ini sosial masyarakatnya apa individunya pada sakit, akhirnya sosial masyarakat yang banyak itu menjadi sakit gak tahu. Apa sosialnya yang sakit, apa saking individu nih sing sakit saking akeh yang ngerti nular nang tangga-tangga ini juga gak tahu. Kan gitu ya Mas ya. Engko antar bal-balan nek ngono tawuran. Padahal padha-padha ae lho sak Melayu. Kemana ketemu wong negara liya nu waduh empuk Indonesia kira dike bal-balan tok itu tukaran kabeh diserang lak Mali ya. Kan gitu kan. Antar ulama di YouTube digandeng-gandengno, ditawur-tawurno. Iya kan ya? Ya. Antar agama digandeng-gandengno. Entah dari pendeta sama kiai, entah kiai sama kiai, entah ulama sama ulama, entah apa sama apa, digandeng-gandeng, ditukar-tukar. Intinya apa Jawa ini sampai pecah loh. Kan kasihan kalau seperti itu. Yang penting kita itu saling menghargai aja. Jadi terserah lakum dinukum wali adinnya. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Saling menghormati. Ojo sampai tukaran habis. Aku enggak ngenyek loh ya. Enggak ngenyek kayak apa? Ngomong-ngomong seperti saya ngomong sama Ais itu. Ya enggak ngenyek kayak enggak ngenyek kok saiki. Ya, kiai-kiai dulu. Makanya sampai umahnya Ais ini istri saya ini, Buya, itu kok kurus ya? Kurus memang kan putihnya kurus ya? Kurus sekali. Kiai biyen niku gak ono sing lemu. Kenapa gak ono sing lemu? Karena ngomong dikek imam, monggo diaturi darumin. Mboten kiyat kula, sampun mboten kiyat. Lek dipikir, gak kuat lebih sepuh, gak kuat. Akeh-akeh makmi. Padahal gak kuat nahan nafsu nih. Kenapa? Kalau makan banyak, nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu apapun itu bahasa roto-roto angel dikendalekno. Kayaknya seperti itu. Maksudnya itu, tapi wong mikirnya, gak kuat, makanya dididik. Makanya kiai ben kan jangan kita kiai lemu kan. Mesti guru-guru. Ya mudi guru ya. Ya. Mbah Maimun dulu saya melihat, gemuk apa kurus? Kurus ya? Kurus, semua kurus, gak ada yang gemuk. Saya kan kiai lemu-lemu lah. Gede-gede. Cinem kena asam urat. Kan ya repot ya. Kiai dulu pondoknya yang besar, yang mewah, rumahnya yang sangat sederhana. Kiai wonten monggo pinarak demikian. Ya somai biasa. Ini sore apa gitu? Lempung, lemah. Ini saya Cilman, kemudian apa ya? Ambenan loh. Ya, amben pakai dipan itu. Ya hanya itu aja. Saya kan enggak. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya enggak masalah gitu. Omahe wapi, boys. Pondok. Tapi ya gak apa-apa, gak masalah. Anjene digawe menunjukkan bahwa orang muslim itu makmur, gak masalah. Niatnya bener loh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang muslim itu makmur secara duniawi. Gunanya apa untuk kemakmuran dengan membawa harta yang banyak? Gunanya apa? Supaya tetangga-tetangga saya
bisa saya cover. Bukan berarti saya ini merasa saya bisa mengcover. Enggak. Saya merasa bangga Allah memberikan amanah berupa harta untuk diberikan kepada tetangga-tetangga saya. Jadi harta banyak bukan punya saya. Gitu. Ya gak apa-apa begitu. Gak masalah, alhamdulillah. Apalagi kalau semuanya seperti itu. Apa yang dikasihkan? Yang balik meneh, salah satu nih yang tadi zakat itu. Di samping sedekah zakat tadi. Onta wis umure 2 tahun. Ya, ya ini nanti kita bahas per spesifikasi zakat kita bahas. Jadi kita bahas zakat dulu. Nanti kita berapa, zakatnya kambing itu berapa, zakatnya unta berapa, zakatnya kerbau berapa, kebun itu berapa, kita bahas nantinya. Sampai sedekah itu gimana? Nanti masuk kepada jual beli, nanti masuk kepada riba dan sebagainya. Panjang Mas Yan bahasan ini ya. Panjang Mas Yan. Kok dianu malah saya akan dan Mbak Pastar turu-turu iki ngomong tok gak boleh-mari ya. Gitu. Jadi itu aja nanti sementara kita bahas itu dulu, jadi bagian besarnya dulu. Ya. Apa itu mengenai ternaknya? Apa itu mengenai harta nakotnya? Ya. Apa itu rikaznya? Ya. Dan lain sebagainya itu nanti itu bahasanya di situ. Mengenai bagian-bagiannya per berapanya bahasanya insyaallah pada pertemuan insyaallah ya. Pada bahasan yang akan datang. Jadi pada intinya yang dapat kita ambil pelajaran hari ini adalah semua yang ada pada diri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah yang ada pada diri kita ini bukan berarti harta, ternak, uang dan sebagainya, termasuk ainaini. Ya. Jasadiyah kita termasuk amanah. Ya, termasuk amanah. Berikan sedekah tetanggamu dengan tabasam, senyummu. Jadi ketemu tangga itu aja mengkerut tapi aja meneng-meneng moro senyum tok gak meneng-meneng ya wong iki tanggane ya bingung sajoke dina Selasa menit tok kasih arek kok guyu tok gak mari-mari apa oh ya arek iki ya mari bermasalah ya sewajarnya saja lah ya. Berikan tetanggamu dengan apa Allah dengan pandangan rahmat dengan pandangan kasih sayang. Kemudian berikan juga tetangga-tetangga kita ini tangan kita dengan tangan-tangan silaturahim. Ya apa kabar saya? Ini juga termasuk berikan. Karena ada tangan kita ini ya bukan hak milik kita secara mutlak. Tapi tangan kita ini ya ada hak tetangga. Tetangga butuh bantuan, tetangga ini berhak untuk mendapatkan tangan kita untuk mengangkut barangnya, gitu loh ya. Ya. Banyak mengenai amanah-amanah ini banyak. Seperti kemarin saya ngomong cerita sama Ais, sama Dik Saidah itu mengenai amanah hub, mahabbah, cinta. Ya. Hub, mahabbah.
Apa sih sing diarani, maaf ya, apa sih sing diarani perawan niku? Perawan niku dudu perawan secara jasadiah, secara fisik. Tapi perawan niku menurutku, saya bilang gitu, menurutku, aku menurut bapakku, perawan iku kudu diistilahno digawe wong wedok tok, ya digawe wong lanang. Ya. Perawan itu tatkalane, perawan itu ketika cintamu itu tidak kau berikan kepada seseorang pun kecuali kepada istrimu pada waktu itu. Berarti cintamu itu masih perawan yang kamu berikan kepada istrimu. Jogon perawan cintamu. Aku berhubung di kandangnya jik cilik di kandangnya setengah ya nyantol aja cilik kandang nyantol itu gede di kandangnya kadang nyantolnya kangelan kak zaman bes sama dulu ya kan gitu ya. Bapakmu cilik di kandang ngono. Tresnomu jogon sing rapet genggemen sing nemen dekepen. Ojo sampai tresnomu iku kon gawe liyane kecuali gawe pasanganmu. Nah, di situ. Akhirnya anaknya gak harus pacaran. Dia ngomong, Pak, Bu, bahasa Jawa gitu ya. Aku kok seneng ambek iki. Gak apa-apa seneng, tapi lek tresnomu kon kekno arek iku ojo. Tertarik ya wajib pun tertarik. Menungso aku mesti tertarik gitu loh. Ya, tapi ojo kon kekno. Kekno hanya kepada itu yang dinamakan perawan. Jogon. Lek Joko ya, Joko ki mek istilah tok ge wong lanang, tapi intine padha. Jokon Jokomu. Ya padha mbek Jokon perawan begitu loh. Intine bahasa sekarang mungkin kayak gini ya. Jagalah kemunian cintamu jangan sampai dijamah oleh orang lain. Dijamah melalui matanya, dijamah melalui apapun jangan. Gitu intinya. Jadi itu diberikan secara murni itu. Jadi itu juga termasuk amanah, gitu loh. Kita beri, kamu wahai manusia, wahai saya, Afifuddin, kamu tak kasih amanah cinta yang ada pada dirimu dan amanah ini, cinta ini besok kayak nonang gini bojomu, lah jodohmu besok sing rume aku tok kudu kon. Kon wajibnya mek njogo tok cinta iki, Mang. Maksudnya gitu loh. Ketika kamu saya pertemukan, pertemukan min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Seperti itu terjadi, baru cintamu yang ada itu kasihkan kepada pasanganmu. Suami memberikan cintanya kepada sang istri dan sang istri memberikan cintanya kepada sang suami. Lah di sini kemudian amanah wajib diberikan. Ya, pandangan matanya bukan pandangan curiga, tapi pandangan matanya adalah pandangan kasih sayang kepada suami dan istrinya. Suaminya memandang istrinya dengan sesuatu yang penuh dengan bunga-bunga asmara. Sang istri ini juga memberikan cintanya itu dengan penuh gairah kasmaran yang tinggi, sehingga aku kok kangen ambek masku iki wedok ngono wae. Lah sing lanang ya ngono, aku iki kepengin ndang duwe kaya sing akeh sing halal, kepengin ngeki nafkah kepada istrinya. Setelah diberi ki hadza min fadli rabbi ya habibati. Wahai kekasihku, ini adalah rezeki dari Tuhanku. Ya. Istrinya menjawab, Allahumma barik lana fi hayatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kehidupan kami. Enak ngono. Gitu kan enak ya. Begitu enak. Jadi saling memberi amanah. Sampeyan ngek amanah nang aku yo ngek amanah mosok
Jangan bedun lho, masa aku kalah tok loro siji bal-bal. Ya siji bisa loro yakin terus. Terus seperti itu. Belum kepada tetangganya. Tetangganya dikasih. Seperti tadi, punya zakat, punya harta, dikasihkan tetangganya. Ya, dikasihkan tetangganya. Nanti tetangganya ya saling memberi amanah juga. Apa? Mau dikasih nasi apa kayak apa jadinya donat sak bungkus ya sak bungkus ya amanah ud'unya berdoalah engkau dungo kon gawe dulur-dulurmu muslim. Makanya kali seperti kan wajib kan di Jumatan Allahumma lil muslimin wal muslim wajib kan itu ya, mendoakan sama muslim wajib. Ya amanah ini diberikan donat sing dikek donat iki ndongakno kudu mek ngono. Oh enak rek. Lho, ini remeh lho. Masa enggak diucapno. Memang kewajibannya enggak diucap. Mek sunai di ngomong suwun nggih. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ya sana jazak. Dan sebagainya ya. Tapi yang wajib adalah pada waktu diberikannya yang punya ini langsung di dalam hati baca gini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ya, langsung berdoa. Allahumma barik lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karo itu yang memberikan lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yaitu syaratnya. Sekarang kan enggak. Mari ya sun ya enggak ndongakno sing enggak apa. Repot ya. Ya, repot. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammadin Abdillah. Kita langsung kamu Allahumma barik lahu warhamhu wa'afi apa enggak ana ngono ne. Mbok sing wong akeh ngomong wong akeh. Allahumma barik lahu warhamhu wa'afi. Pak Buham, kok dongane mati-mati sih? Ya enggak itu. Enggak. Ini donganya orang dikasih apa? Dikasih. Langsung berdoa dalam hati bersiru kepada Allah. Sesuatu yang disiru selain makhluk gak ada yang tahu. Dikabulkannya itu ya dikabulkan itu ranahnya Allah ya, tapi dikabulkannya itu sangat tinggi. Gitu loh maksudnya. Ini kan orang-orang kan kalau sudah tahu kan monggo niki dugi sinten dugi si fulan bin fulan. Oh alhamdulillah matur semandun nggih didelok main delok ngene pasti delok wonge. Sama diteni. Iki simpel lho. Suwun nggih didelok mesti delok sing ngeki. Apa ini maksudnya? Itu tadi lho. Bismillah walhamdulillah wassalatu alhamdulillah Allah barik lahu. Pada Allahumma barik lahu langsung menuju kepada orangnya. Allah barik lahu. Kalau perempuan Allah barik lahu warhamah wa'afiha. Seperti itu. Mendoakan terus sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Gunanya itu saja. Sehingga amanah tadi sudah enggak kena. Amanah harus ditunaikan gitu loh. Sing ngeki harta benda yang melimpah tadi ya dikei ya wis ngeki amanah, sing mendapat amanah iki juga memberikan amanah sing ngeki berkat iki mang. Berupa apa? Ya padha ndongakno sing ngeki berkat iki mang. Ati padha iki. Bahasa wong saiki apa? 50-50 ya, separuh-separuh. Apa ya? Ya padha-padha klope lah. Itu. Jadi gunanya apa ya pelajaran zakat tadi itu. Jadi saling memberikan manfaat. Ya, apapun sudah apapun. Mata kita juga ada haknya tetangga. Mulut kita juga ada haknya tetangga. Tangan kita ada haknya tetangga. Hati kita ini loh masih ada haknya tetangga. Loh kok iso? Ada hak tetangga kita orang lain dalam hati kita. Apa itu? Husnudzon kita,
berhak orang lain itu. Sehingga berhak itu suudzon dan kita pada orang lain nggak berhak. Ya nggak berhak jangan dikasihkan. Dolim termasuk. Makanya iri nang tonggone, jenggis nang wong liya. Kenapa tadi harap? Karena aku tuh hak wong iku sama kayak no gitu loh. Sesuatu yang nggak manfaat itu sama kayak no. Kan dalasi ya. Uang dikei dunya, dikei harta seperti ini. Sampeyan tak kei donat. Ya, ambil uang mau disawat matu. Sing anuan sing di. Sing manfaat nih, jika di donat mang. Ya beda meneh matune mau dikei dhuwit sak gebak ngono dubang. Pen. Mungkin ditambani ya. Di sini watu-watu murni ya. Ya apa mungkin ya. Gitu ya. Gitu aja, semoga aja mendapat memberikan barakah fi dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah syakirin hamdan na'im hamdan yuafi nakabi mazida ya rabbana walhamdulillah min jabali sultani Allah filan Allahumma salli ala Muhammadin wa sifati wa ala wa sallam. Allahumma barik lana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa salli anbiya mursalin wa ala washabihi majma'ina maghfirana wa liwalidina ولمشينا أبائنا وأمتنا وجداتنا وجداتنا وعلنا وأولادنا وذرياتنا وجميع من المدى المسلمين على أيهم من المدى. اللهم اجعلنا وعلينا ووالدنا وذرياتنا من التوابين من المطهرين من ذكر المسلمين وعلى خير والجنة وعلى كل آن. اللهم اتم لنا بالإيمان اللهم اتم لنا بالإسلام اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة اللهم حق حقه ولما اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المسلمين. اللهم أعنا بالعلم وزدنا بحلم وأكرمنا بالتقوى وحملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نريد حجة وعمرة فيسره وتقبله منا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا كثيرا من غير تعب ولا مشقة ولا ضار ولا سبيل إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر وسلم السبت ولا كثير من نعمتك وعن فتلك عن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.